Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gian Elja, nomor BP 1910953020. Di sini saya akan menjelaskan PPT tentang UAS sinyal dan sistem. Itu pengenalan sinyal-sinyal dasar. Sinyal dasar adalah sinyal yang dapat digunakan untuk menyusun atau mempresentasikan sinyal-sinyal yang lain. Ada beberapa sinyal dasar yang sering digunakan dalam praktek dengan mempresentasikan suatu sinyal dalam bentuk sinyal dasarnya, sehingga sifat-sifat sinyal dan sistem menjadi lebih mudah dipahami. Sinyal dasar terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu sinyal dasar waktu kontinu dan sinyal dasar waktu diskrit. Sinyal waktu kontinu merupakan argumen real fungsi real xt, di mana t dapat bernilai real sembarang dan xt mungkin bernilai 0 untuk range nilai t tertentu yang diberikan. Sinyal waktu diskrit merupakan fungsi dari argumen yang hanya bernilai pada bagian diskrit, di mana n min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nilai X bisa real ataupun kompleks. Sinyal waktu kontinu atau sinyal analog ketika memiliki nilai real pada keseluruhan rentang waktu T yang ditempatinya, didefinisikan dengan persamaan matematis sebagai berikut. Contoh sinyal suaranya terlihat pada PPT. Pada kasus sinyal diskrit xt, T disebut sebagai variabel waktu diskrit jika T hanya menempati nilai-nilai diskrit, di mana T bernilai Tn untuk beberapa rentang nilai integernya pada n. Sebagai contoh, T dapat menempati suatu nilai integer 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dalam hal ini T sama dengan Tn sama dengan n untuk satu nilai n, di mana nilai n yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Berikut ini digambarkan sebuah sinyal diskrit yang memiliki nilai x0 sama dengan 1, x1 sama dengan 2, x2 sama dengan 1, x3 sama dengan 0, dan x4 sama dengan min 1. Untuk nilai xn yang lainnya adalah 0 dan terlihat pada PPT. Dan untuk macam-macam sinyal diskrit waktu kontinu yaitu sinyal step, sinyal signum, sinyal RAM, dan sinyal sampling. Sinyal step terlihat pada gambar. Untuk UT nya bernilai 1, T besar dari 0 sama dengan 0. Kalau untuk UT nya sama dengan 0, T kecil dari 0. Sinyal atau fungsi signum. Fungsi signum satuan didefinisikan sebagai berikut. Terlihat pada PPT. Fungsi signum dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi tangga satuan. Fungsi signum merupakan salah satu fungsi yang banyak digunakan dalam teori komunikasi dan teori kontrol. Lalu yang kedua yaitu fungsi RAM satuan. Fungsi RAM didefinisikan sebagai berikut. Fungsi RAM dapat diperoleh dari integrasi fungsi kesatuan, yaitu lihat pada PPT. Untuk yang ketiga, sinyal atau fungsi sampling. Fungsi sampling banyak digunakan dalam analisis spektral dan didefinisikan sebagai berikut. Gambar SSD6 menunjukkan fungsi ini. Fungsi lain yang mirip fungsi E1T adalah fungsi since T yang ditunjukkan pada gambar SD7 dan didefinisikan sebagai berikut. Dan ini adalah fungsi sampling, dan yang di bawah yaitu fungsi since.
Yang keempat, fungsi impuls satuan. Fungsi impuls satuan atau disebut juga fungsi delta, direct atau disingkat fungsi delta, menempati posisi yang sangat penting dalam analisis sinyal. Banyak fenomena fisik seperti sumber titik, muatan titik, beban terkonsentrasi pada struktur, sumber tegangan atau arus yang aktif dalam waktu yang sangat singkat dapat dimodelkan sebagai fungsi delta. Secara matematis, fungsi impuls didefinisikan sebagai berikut. Fungsi impuls satuan memiliki sifat dan gambar SD8, yaitu fungsi impuls satuan. Untuk sinyal dasar waktu diskrit, ada beberapa sinyal dasar waktu diskrit yang banyak digunakan dalam praktek, yaitu unit impuls, unit step, dan eksponensial kompleks. Untuk fungsi impuls dan fungsi tangga satuan, fungsi impuls untuk sinyal waktu diskrit ditunjukkan pada gambar SD13 dan didefinisikan sebagai berikut. Sedangkan fungsi tangga satuan yang ditunjukkan pada gambar SD14 didefinisikan sebagai berikut. Fungsi impuls dan tangga waktu diskrit memiliki sifat-sifat yang mirip dengan fungsi waktu kontinu. Sebagai contoh, pengurangan fungsi tangga satuan menghasilkan fungsi impuls adalah sebagai berikut. Lalu penjumlahan fungsi impuls menghasilkan fungsi tangga satuan, atau demikian juga persembaran sinyal waktu diskrit dapat dinyatakan dalam waktu penjumlahan impuls berbobot. Untuk sekuen eksponensial kompleks waktu diskrit diberikan oleh Xn sama dengan Ca pangkat N, di mana C dan A secara umum adalah bilang kompleks. Fungsi ini analog dengan fungsi eksponensial kompleks waktu kontinu. Jika C dan A bilang real, maka karakteristik sinyal tersebut bergantung kepada A. Gambar SD15 menunjukkan sinyal eksponensial tersebut. Dapat dilihat pada PPT. Lalu untuk transformasi Z, pengertiannya adalah suatu transformasi yang mengubah sinyal waktu diskrit ke dalam bentuk kompleks dalam domain frekuensi. Berguna untuk menyelesaikan persamaan beda differential equation. Hal ini serupa dengan kegunaan transformasi Laplace, tetapi berlaku untuk sinyal dan sistem waktu diskrit. Transformasi Z dari suatu sinyal Xn didefinisikan sebagai berikut, di mana Z adalah suatu variabel bilang kompleks, yaitu Z sama dengan Rej ohm. Dapat terlihat pada PPT. Region of convergence, transformasi Z adalah suatu deret tak hingga sehingga mungkin divergen untuk beberapa nilai Z. Transformasi Z hanya didefinisikan untuk suatu daerah yang hasil transformasinya adalah terhingga. Diberi nama region of convergence. Region of convergence atau ROC dari transformasi Z berbentuk sebagai berikut. Daerah 1 dan 2 adalah tergantung pada sinyal yang ditransformasikan. Untuk contoh 1, cari transformasi Z dari sinyal-sinyal berikut. X1, X2n sama dengan X1n sama dengan 123 bernilai 123 5701 dan X2n bernilai 0012 501 dan jawabannya sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh lanjutannya. Dapat dilihat pada PPT. Dan sifat-sifat transformasi Z yaitu linear, penggeseran waktu, perkalian dengan waktu, pembalikan waktu, perkalian dengan A pangkat N, teorema nilai awal, teorema nilai akhir. Untuk linear, contohnya cari transformasi Z dari Xn dengan UN ditambah 0,9 pangkat N kali UN. Jawabannya sebagai berikut. Dan untuk penggeseran waktu sebagai berikut. Dan untuk lanjutan dari penggeseran waktu, contoh lanjutannya seperti terlihat pada PPT.
Untuk perkalian dengan waktu terlihat pada PPT. Contohnya, tentukan transformasi Z dari Xn sama dengan N Xn di mana bernilai N dikali U dikali N, dan jawabannya sebagai berikut. Untuk pembalikan waktu, contoh jawabannya sebagai berikut. Perkalian dengan A pangkat N, lalu teorema nilai awal dan teorema nilai akhir. Baiklah, selanjutnya yaitu tabel pasangan transformasi Z. Tabel dapat terlihat pada PPT. Baiklah, untuk inverse transformasi Z yaitu Xn sama dengan 1/2πj yang dapat terlihat pada PPT, yang berfungsi untuk menghitung langsung integral kontur ekspansi dalam deret pangkat dengan variabel Z dan Z pangkat min 1, ekspansi pecahan parsial, dan melihat tabel pasangan transformasi. Contoh kedua, tentukan inverse transformasi Z dari Xz sama dengan 1 dibagi 1 dikurang 1,5 Z pangkat min 1 ditambah 0,5 Z pangkat min 2 jika ROC nya Z besar dari 1. Jawabannya sebagai berikut. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.